Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai multi-attribute utility theory atau biasa yang disingkat dengan MAUT, yang mana beranggotakan Hidayatul Fikra dengan NIM 2033706, Melda Safitri dengan NIM 2033728, Rahmadina Adityana dengan NIM 2033754, dan Sylvia Wisafitri dengan NIM 2033710. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep dari metode MAUT, yang mana akan menjelaskan tentang definisi, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari metode MAUT. Pada pembahasan yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari metode MAUT. Dan yang terakhir yaitu penerapan dari metode MAUT, yang mana pada pembahasan terakhir ini, kami akan menerapkan metode MAUT pada suatu kasus dan membandingkan hasilnya dengan hasil dari metode weighted product dan simple additive weighting. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari multi-attribute utility theory, yang dimana metode MAUT merupakan metode keputusan yang skema evaluasi akhir atau fx dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya, yang disebut nilai utilitas. Kegunaan dari metode MAUT yang pertama yaitu merubah beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai 1, dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 nilai terbaik. Kegunaan lain dari metode MAUT yaitu menghasilkan perankingan terbaik dari alternatif dan dari analisa beberapa kriteria yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Metode MAUT sendiri itu memiliki kelebihan, yang mana dapat mengetahui dengan cepat tentang status akhir atau hasil, dan dapat memberikan alternatif terbaik dengan hasil terbaik. Pada metode MAUT sendiri itu terdapat kelemahan, yang mana kelemahannya yaitu rank nilai pada variabel masih bersifat statis, yaitu bersifat statis pada penentuan bobot, dan metode ini sedikit abstrak sehingga sulit untuk mengembangkan pertukaran secara akurat. Penjelasan kedua yaitu langkah-langkah multi-attribute utility theory atau MAUT. Untuk langkah pertama, menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Dengan total bobot masing-masing kriteria adalah 1. Dengan persamaan sigma WI sama dengan 1, di mana nilai WI adalah nilai alternatif X pada atribut KI. Untuk langkah kedua, melakukan normalisasi dengan rumus utility atau dilambangkan dengan UX sama dengan XI dikurang X minimum dibagi dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana UX sendiri adalah normalisasi bobot alternatif X dan X minimum adalah bobot minimum dari kriteria KI dan X maksimum adalah bobot maksimum dari kriteria KI. Untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai preferensi dengan persamaan Vx sama dengan sigma WI dikali VI dikali XI di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk VI XI adalah kepentingan bobot dari atribut KI. Untuk langkah selanjutnya yaitu memilih alternatif dengan nilai preferensi terbesar sebagai hasil keputusan. Untuk selanjutnya yaitu penerapan metode multi-attribute utility theory atau MAUT. Dengan contoh kasus, Toko Hanafi Jaya ingin melakukan pembukaan cabang baru yang berada di Kecamatan Tampan, Pekanbaru. 4 kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi yang potensial. Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Delima, Tua Karya, Tobek Gadang, dan Simpang Baru. Untuk metode MAUT ini, alternatif yang dipilih yaitu 4 kelurahan tadi. Untuk kriterianya ada 9. Yang pertama yaitu jumlah masyarakat yang dilambangkan dengan C1, tingkat ekonomi masyarakat C2, luas wilayah C3, jumlah kompetitor adalah C4, jumlah usaha retail
C5, jumlah sekolah C6, akses jalan C7, tingkat keamanan C8, dan jumlah kawasan pertokoan C9. Untuk bobot setiap kriterianya telah ditentukan, yaitu 5% untuk C1, 15% untuk C2, 5% untuk C3, untuk C4 yaitu 20%, C5 10%, 15% untuk C6, 15% untuk C7, C8-nya 10%, dan yang terakhir yaitu C9 5%. Untuk langkah pengerjaan yang pertama, kita menentukan alternatif dari setiap kriteria. Untuk nilai alternatif setiap kriterianya dapat dilihat dari tabel. Langkah pengerjaan metode multi-atribut teori atau MAUT yang pertama yaitu menentukan nilai alternatif setiap kriteria. Untuk nilai masing-masing alternatif yaitu dapat dilihat dari tabel. Untuk selanjutnya yaitu melakukan normalisasi. Yang pertama untuk kelurahan Delima. Untuk kelurahan Delima, langkah yang dari kriteria pertama yaitu nilai yang akan dinormalisasikan pada kriteria pertama untuk kelurahan Delima dikurang dengan nilai minimum dari kelurahan Delima pada kriteria pertama. Dibagi dengan nilai maksimum dan dikurang dengan nilai minimum dari kriteria pertama pada kelurahan Delima. Sehingga didapatkan hasilnya untuk kelurahan Delima dan kriteria pertama yaitu 0. Untuk normalisasi yang kedua yaitu untuk kelurahan Delima pada kriteria kedua. Dengan nilai yang akan dinormalisasikan 0,7 dikurang dengan nilai minimum pada kriteria kedua yaitu 0,7 dibagi dengan nilai maksimum pada kriteria kedua yaitu 0,9 dikurang dengan nilai minimum pada kriteria kedua yaitu 0,7 sehingga didapatkan nilai normalisasi untuk kelurahan Delima pada kriteria kedua yaitu 0. Begitu juga untuk seterusnya. Dan untuk kelurahan Tua Karya dilakukan normalisasi dengan rumus utility sebagai yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan nilai yang akan dinormalisasi pada kelurahan Tua Karya pada kriteria pertama yaitu 0,9 dikurang dengan nilai minimum dari kriteria pertama pada kelurahan Tua Karya dibagi dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum pada kriteria pertama pada kelurahan Tua Karya sehingga didapatkan hasil normalisasinya 1. Begitu juga untuk sampai kriteria 9. Setelah dilakukan normalisasi, didapatkan matriks normalisasi sebagai tampilan berikut. Untuk selanjutnya yaitu proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan. Dengan bobot yang telah disebutkan di atas tadi yang harus bernilai 1. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai preferensi dari masing-masing alternatif. Untuk alternatif pertama dengan rumus yang sama yaitu bobot kriteria dikalikan dengan nilai yang telah dinormalisasikan pada kriteria pertama. Untuk alternatif pertama didapatkan nilai preferensinya 0,31, untuk kelurahan kedua didapatkan nilai preferensinya 0,85 dan untuk kelurahan ketiga didapatkan nilai preferensinya 0,38 dan yang terakhir pada alternatif keempat didapatkan nilai preferensinya sebesar 0,35. Dari 4 alternatif tersebut didapatkan nilai preferensi terbesar yaitu pada alternatif kedua yaitu 0,85. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tua Karya atau alternatif kedua terpilih sebagai lokasi terbaik untuk membuka cabang baru.
Baik, selanjutnya melakukan perbandingan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW, di mana metode SAW ini sering dikenal sebagai penjumlahan berbobot. Konsep dari metode SAW adalah mencari penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatifnya. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Langkah yang dapat kita lakukan pada penelitian ini yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita telah mengetahui bobot dari masing-masing atribut dan alternatif pada penelitian kali ini, di mana banyaknya bobot tergantung banyaknya kriteria yang digunakan. Maksimal jumlah bobot adalah 100 dalam bentuk persen dan 1 dalam bentuk biasa. Pada penelitian kali ini, kita memiliki 4 alternatif, yaitu kecamatan atau tempat yang akan dibuka untuk cabang toko baru dari toko Hanafi. Dan atribut yang kita gunakan yaitu terdapat 9 buah atribut pada penelitian kali ini. Pada metode SAW ini, ada beberapa formula yang dapat kita gunakan untuk menghitung normalisasinya. Yang pertama, jika J atribut merupakan sebuah keuntungan atau benefit, maka formula yang dapat gunakan yaitu XIJ dibagi dengan nilai maksimum XIJ. Namun, jika J atribut biaya atau cost, maka formula yang dapat kita gunakan yaitu min XIJ dibagi dengan XIJ-nya. Tahap awal yang dapat digunakan yaitu menghitung normalisasi dari keempat alternatif. Yang pertama yaitu merupakan kelurahan delima. Di mana karena penelitian kali ini kita J atributnya merupakan keuntungan atau benefit, maka kita dapat menggunakan formula yang pertama, yaitu nilai atribut di kriteria dapat kita bagi dengan nilai maksimum kriterianya. Di mana nilai atribut untuk pertama, yaitu 0,7 dibagi dengan nilai maksimum untuk kriteria dari keempat kelurahan, yaitu untuk data yang pertama, untuk atribut yang pertama terhadap kelurahan yang pertama, yaitu 0,7 dibagi dengan 0,9, karena 0,9 merupakan nilai maksimum dari keempat alternatif terhadap atribut pertama, sehingga diperoleh nilainya 0,778. Begitu seterusnya hingga pada atribut ke-9, di mana pada atribut ke-9 ini, yaitu 0,4 merupakan nilai dari atribut ke-9 untuk kelurahan delima, dengan dibagi dengan nilai maksimum dari keempat alternatif untuk atribut ke-9, di mana dari keempat alternatif itu nilai maksimumnya itu 0,9, diperoleh hasil yaitu 0,444. Lalu untuk kelurahan yang kedua yaitu kelurahan Tanah Tuah Karya. Untuk data yang pertama yaitu atribut pertama yaitu 0,9 dibagi dengan nilai maksimum terhadap atribut pertama dengan alternatif kedua. Di mana alternatif kedua yaitu tuah karya, nilai maksimumnya yaitu 0,9. Maka diperoleh hasil 1 karena atribut pertama untuk alternatif kedua yaitu 0,9 dan nilai maksimum atribut pertama terhadap keempat alternatif kedua yaitu 0,9 diperoleh nilai 1. Begitu seterusnya untuk atribut ke-9 terhadap alternatif kedua. Lalu untuk alternatif ketiga yaitu Kelurahan Tobek Godang, yaitu atribut pertama terhadap alternatif ketiga diperoleh bahwasanya nilai atribut pertama yaitu 0,9 dibagi dengan nilai maksimum dari keempat alternatif tersebut, di mana keempat alternatif tersebut nilai maksimumnya itu 0,9, maka kita peroleh hasilnya 0,7778. Begitu seterusnya hingga pada atribut ke-9, di mana pada atribut ke-9 ini nilai atribut ke-9 dari keempat alternatif tersebut yaitu 0,7 dibagi dengan nilai maksimum dari keempat alternatif yaitu 0,9. Diperoleh hasilnya 0,778. Lalu pada alternatif terakhir yaitu Kelurahan Simpang Baru, kita dapat melihat atribut pertama terhadap alternatif keempat. Di mana di sini atribut pertamanya yaitu bernilai 0,4 dibagi dengan nilai keempat
alternatif tersebut. Nilai maksimum dari keempat alternatif yaitu 0,9. Maka pembagian dari 0,4 dibagi dengan 0,9 diperoleh hasilnya 0,7778. Begitu seterusnya hingga pada alternatif keempat untuk atribut ke-9, di mana atribut ke-9 itu nilainya 0,7 dibagi dengan nilai maksimum dari keempat alternatif yaitu 0,9. Maka diperoleh hasilnya 0,7778. Setelah kita dapat melihat hasil normalisasi, kita dapat membentuk matriks normalisasi dari keempat alternatif terhadap 9 atribut, di mana diperoleh ada hasil berikut atau tampilan berikut merupakan matriks normalisasi sebelumnya. Setelah kita dapat menentukan hasil matriks normalisasi, kita dapat melakukan proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan, di mana berikut merupakan 9 bobot dari 9 atribut yang kita gunakan, yaitu atribut pertama bobotnya bernilai 5, atribut kedua bobotnya bernilai 15, atribut ketiga bernilai 5, begitu seterusnya pada atribut ke-9 yaitu bernilai 5. Tahap terakhir kita dapat melihat nilai preferensi hasil, yaitu nilai preferensi hasil yang pertama kita dapat mengalikan nilai dari bobot dikali dengan nilai normalisasinya. Di sini dari keempat alternatif dilihat bahwasanya nilai paling tertinggi terlihat pada alternatif kedua, di mana alternatif kedua merupakan Kelurahan Tuah Karya pada kecamatan pada Provinsi Pekanbaru itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya pada nilai preferensi hasil dilihat bahwasanya nilai paling bagus atau paling tinggi terlihat pada Kelurahan Tuah Karya. Maka dapat kita simpulkan pada pemilihan pembukaan cabang baru untuk Toko Hanafi, lokasi yang paling terbaik untuk pembukaannya yaitu terpilih pada Tuah Karya atau lokasi di Kelurahan Tuah Karya. Berikutnya, penentuan keputusan menggunakan metode weighted product yang disingkat dengan WP. Bagaimana diketahui sebelumnya, metode ini merupakan metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Atau proses ini juga disebut dengan proses normalisasi. Sebelum melakukan proses normalisasi, perlu dilakukan perbaikan bobot. Perbaikan bobot ini dilakukan dengan membagi bobot ke I dengan jumlah bobot keseluruhan. Nah, berikut adalah nilai perbaikan bobot untuk semua atribut. Setelah dilakukan perbaikan bobot, maka dapat dilakukan perhitungan nilai vektor S atau normalisasi. Nilai vektor S diperoleh dengan mengalikan semua nilai XI yang dipangkatkan dengan bobot. Berikut adalah nilai SI keempat alternatif. Jika sudah mendapatkan nilai vektor S, berikutnya yaitu perhitungan nilai vektor V, di mana nilai ini digunakan untuk perankingan guna memilih keputusan akhir. Nilai vektor V ini dihitung dengan membandingkan SI dengan jumlah SI keseluruhan. Berikut adalah nilai vektor I untuk keempat alternatif. Dari nilai V untuk keempat alternatif ini, dapat dilihat bahwa nilai V2 lebih besar dari nilai V untuk alternatif 1, 2, dan 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kelurahan Tuah Karya terpilih sebagai lokasi terbaik untuk membuka cabang baru.
Dari hasil dari ketiga metode yang telah dilakukan sebelumnya, menghasilkan keputusan yang sama, yang mana yang paling potensial itu Kelurahan Tuah Karya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi yang potensial untuk toko Hanafi Jaya ingin melakukan pembukaan cabang baru yang berada di Kecamatan Tapan Pekanbaru, berada di Kelurahan Tuah Karya. Baik, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.